Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Nailan Nikmah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 01 Pener, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 20712504414 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 01 Pener dengan tema Hidup Lapan dengan Berbagi, materi zakat, menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPACK. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Mas Hersa minta tolong dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelumnya Bu Vina cek kehadiran dulu ya hari ini. Bima Bastian, Dava Akmal, Fatir Melano, Fiara Anin. Oh ya, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Sudah siap belajar belum? Sudah. Siap. Coba Bu Vina mau lihat seragamnya lengkap semua apa enggak atributnya? Ada yang enggak pakai dasi? Pakai semua ya. Coba dicek kelasnya bersih enggak, di bawahnya ada sampah enggak? Tempat duduknya rapi enggak? Sudah rapi, baik. Kalau seperti itu berarti sudah siap belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita literasi dulu, membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul adzim. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, supaya meningkatkan cinta tanah air kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semangat semua ya. Kenapa kita harus semangat sih belajar? Karena belajar itu merupakan kewajiban setiap muslim ya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib belajar. Jadi kita harus fokus dan semangat dalam belajar ya, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Vina mau review dulu nih materi sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Tentang anak soleh. Anak soleh itu materinya tentang apa ya? Manusia sebagai khalifah. Pintar Mas Ersa. Ingat semua ya. Khalifah itu apa? Masih ingat? Khalifah itu artinya apa, Mbak Kayla? Oh iya, pemimpin. Pintar Mbak Lintang. Pemimpin. Manusia itu sebagai pemimpin.
di bumi. Tugasnya pemimpin di bumi apa? Tugasnya khalifah di bumi apa? Melestarikan bumi ini supaya tidak rusak oleh tangan-tangan manusia, ya. Nah, itu tugasnya kita. Baik, ketika akhir bulan Ramadan, biasanya kalian ngapain? Membayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrahnya di mana? Ada yang di musola, ada yang di masjid. Kalian tahu nggak zakat itu apa saja sih? Terus ketentuannya bagaimana? Siapa saja yang dapat menerima zakat itu tahu nggak? Nah, hari ini kita mau membahas. Jadi, Bu Vina harapkan setelah pembelajaran hari ini nanti kalian akan tahu. Nah, sebagaimana tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan makna zakat dan macam-macamnya dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait zakat melalui diskusi kelompok. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Jadi setelah pembelajaran ini, Bu Vina harap nanti kalian semua paham zakat itu maknanya apa, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian ketentuan-ketentuan zakat itu bagaimana sih? Nah, setelah itu Bu Vina harapkan pembelajaran hari ini dapat dibawa ke rumah, kalian dapat mengaplikasikan atau menerapkan yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, baik. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar tentang zakat? Kalian bayar zakat nggak? Bayar zakat kan? Menunaikan zakat. Kapan menunaikan zakatnya? Ketika bulan Ramadan, berarti setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Jadi kita perlu mempelajari tentang zakat karena zakat itu dikeluarkan 1 tahun sekali, kita pasti melaksanakannya. Jadi harus paham, harus tahu ilmunya, harus tahu ketentuan zakatnya seperti apa. Makanya hari ini kita belajar tentang zakat. Tepuk zakat. Membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat Fitrah dikeluarkan bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta dikeluarkan sesuai nisab. Oke. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'allaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Sekarang Bu Vina kasih permasalahan. Tiap kelompok nanti kalian mendiskusikan. Ya, permasalahan itu berarti harus dicari solusinya, harus dicari jalan keluarnya. Jalan keluar untuk apa? Untuk memecahkan masalahnya. Nah, untuk memecahkan masalah, kalian boleh diskusi dan boleh mencari referensi atau sumber di buku paket, boleh ya. Nanti tak bagi satu-satu, satu kelompok satu. Tempat duduknya sudah Bu Vina kelompokkan ya, sesuai kelompok diskusinya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 3 ini. Kelompok 3, 4. Oke. Kalian boleh mendiskusikan dan mencari jawabannya di buku paket. Kalau ada yang bingung, boleh bertanya ya. Ya, gimana Mas Elsa? Iya. Dipahami dulu masalahnya. Terus kalau termasuk mustahik zakat, berarti yang mana nih? Mustahik zakat. Mustahik zakatnya yang mana? Termasuk golongan yang mana? Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok.
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai berarti kita waktunya presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi. Menurut ketentuan zakat, termasuk golongan manakah tetangga Ibu Ani dan mengapa termasuk golongan miskin karena tidak mampu menyekolahkan anaknya? Berarti tetangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga tetangga Ibu Ani itu berhak menerima zakat karena termasuk mustahik zakat yaitu miskin. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Salah satu syarat zakat fitrah adalah mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, istri dan anak-anaknya. Jadi lebih baik beras yang mereka miliki digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga saja, karena orang yang tidak tercukupi kebutuhannya walaupun dalam tanggungan malah boleh menerima zakat. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makanan untuk keluarga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada seorang bapak tua yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Beliau tinggal sebatang kara dan rumahnya sangat sederhana. Menjelang Idul Fitri, banyak tetangga yang ingin membantunya dengan memberi zakat. Tetapi mereka tidak tahu apakah bapak tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat. Bapak tua tersebut ternyata memiliki pekerjaan, yaitu sebagai seorang pemulung. Sementara penghasilan pemulung sehari-harinya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhannya. Artinya bapak tersebut termasuk kategori miskin. Orang miskin termasuk dalam mustahik zakat, sehingga bapak pemulung tersebut berhak menerima zakat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Umat membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dan jelaskan ketentuannya? Zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan dengan ketentuan uang yang diberikan sama nilainya dengan harga makanan pokok yang harus diberikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh duduk lagi kelompok 4. Terima kasih. Coba kita analisa dulu. Boleh, kalau dilihat dari kemaslahatannya dan kegunaan uang itu sendiri, uangnya itu kan bisa dibelikan untuk membeli beras atau makanan pokok. Jadi, boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang dengan ketentuan nilainya sama dengan harga makanan pokok yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Menyekolahkan anaknya itu menurut kelompok 1 itu termasuk kebutuhan. Nah, karena tetangganya Ibu Ani ini tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, jadi dikategorikan sebagai apa? Miskin. Sebagai miskin. Miskin, betul ya? Nah, karena miskin berarti boleh menerima zakat nggak? Boleh. Boleh, karena termasuk mustahik zakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi. Tidak punya kelebihan makanan pokok, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, justru malah termasuk mustahik zakat atau berhak menerima zakat. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat, maka dia wajib mengeluarkan zakat.
Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jadi kalau hartanya sudah mencapai batas minimal, maka wajib dizakati. Batas itu disebut nisab. Setiap jenis harta itu memiliki nisab yang berbeda-beda. Contohnya emas. Emas itu nisabnya 85 gram. Perak itu nisabnya 595 gram. Sedangkan perniagaan, harta perniagaan itu nisabnya setara dengan nisab emas. Berarti setara dengan 85 gram emas. Sedangkan zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok itu setara dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok yang lain, atau 2,5 kilogram beras untuk setiap 1 jiwa, untuk setiap orang. Kalau zakat mal berarti membersihkan harta, kalau zakat fitrah berarti membersihkan jiwa, membersihkan diri. Kemudian zakat fitrah itu membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan yang lain, itu manfaatnya. Kemudian ada juga menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Jadi yang kekurangan dibantu, akhirnya sejahtera semuanya. Kemudian memperkuat rasa solidaritas antar sesama manusia. Jadi yang kaya membantu yang miskin. Waktunya kuis. 5 anak nanti yang maju ya, jawab kuisnya. Yang pertama, siapa yang berani mau maju dulu? Oh, Mas Ersa. Oke, Mas Ersa. Artinya apa? Jawabannya apa? Silakan disentuh aja jawabannya. Oke, betul. Tepuk tangan. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri disebut zakat apa? Zakat apa ya? Zakat fitrah, betul. Tepuk tangan. Di harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian disebut zakat apa? Zakat. Oke, tepuk tangan. Minimal harta yang wajib dizakati disebut apa? Nisab. Oke, betul, tepuk tangan. Iya, apa hukumnya? Betul, tepuk tangan. Coba kita simpulkan bersama ya. Pembelajaran hari ini itu tentang apa? Zakat. Zakat itu artinya apa? Membersihkan. Jenisnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan kapan? Di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Ya betul Mbak Lintang. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setiap 1 orang berapa? Makanan pokoknya 3,5 liter atau setara dengan berapa kilo beras? 2,5, betul Ibnu. 2,5 kilo beras untuk 1 orang. Jadi kerjakan ini secara individu, bukan kelompok lagi. Oke, jangan lupa ditulis namanya. Ya. Oke. Senang nggak belajar hari ini? Senang ya? Paham? Ada yang susah nggak? Ada yang sulit dipahami? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri pertemuan hari ini ya. Insya Allah minggu depan kita melanjutkan materi tentang infak dan sodaqoh ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.